warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di modul 1.4. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Ketua Kurikulum, dan yang saya hormati CGP Angkatan 9 yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin langsung saja kita akan melangsungkan kegiatan pada hari ini yang akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ketua Kurikulum, kemudian Ibu CGP Angkatan 9 yang sangat berbahagia, tentu senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang sudah memberi nikmat kesehatan yang lama kepada kita. Kemudian kita bisa juga dari perkembangan Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang kesempatan ini yang perlu juga saya sampaikan. Pertama, kita bersyukur bahwa kita sudah menyelesaikan 2 orang CGP tahun yang ke-6 ya. Yang kita lakukan ini merupakan cikal bakal untuk bagaimana kita menjadi orang hebat. Memang kita hebat lah, tapi menjadi orang hebat jangan sampai tahu ya, sampai kita tak tahu sama sekali. Bapak Ibu ikut kegiatan ini melihat apa yang dilakukan Bapak dan Ibu ya, ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Sudah lulus yang ke-6, ke-9 akan bakal ke-10, ke-11 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Mohon maaf saya sudah ibu bila berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan bimbingan untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk ke acara inti daripada kegiatan ini, yaitu penyampaian materi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 kita, yaitu Bu Nur Seha. Kepada Bu Nur Seha kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 01 Palembang. Tepuk tangan untuk kita semua.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Juni MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 1 Karimun yang telah memberikan sedikit sambutan dan motivasi bagi kita semua pada hari ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Juni tadi benar-benar menjadi motivasi bagi kita semua, bagaimana kita sebagai guru yang baik ke depan nanti. Insya Allah Bapak, kami akan mewujudkan apa harapan-harapan Bapak ke depan. Terima kasih juga kepada Bapak Khaidir selaku kurikulum. Terima kasih kepada moderator yang sudah membuka acara ini dengan baik. Baik Bapak Ibu, hari ini saya berdiri di sini, mohon izin Bapak, Ibu, Bapak Ibu guru yang senior, bukan berarti saya berdiri di depan sini saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Kita hari ini sama-sama belajar, karena hari ini kegiatan diseminasi budaya positif ada di kegiatan pembelajaran kami calon guru penggerak di modul 1, khususnya di modul 1.4, yaitu materi budaya positif. Jadi hari ini kita sama-sama belajar, bukan berarti saya memaparkan materi ini saya lebih pintar dari Bapak Ibu, karena kesempatan saya lebih dahulu, dan saya harap Bapak Ibu guru bisa melanjutkan nanti ke depannya apa yang sudah saya lakukan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan hari ini sudah bersedia hadir dan meluangkan waktu untuk bersama-sama kita untuk mengetahui pembelajaran kami di calon guru penggerak angkatan 9 tentang budaya positif. Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa modul 1.4 materi kami di elaborasi pemahaman yaitu budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nursiha SPD, sudah kenal ya Bapak Ibu ya. Saya angkatan 9 dari Kabupaten Karimun ya. Insya Allah sudah 2 bulan berjalan pendidikan. Selama ini alhamdulillah saya diberi Allah kesempatan. Kenapa? Karena selama saya mengikuti pendidikan dari awal sampai saat ini, saya alhamdulillah Pak masih merasa sehat dan tercover apa yang saya lakukan, terimit dengan baik, dan kemudian saya terselesaikan dengan tepat waktu. Ya, ini kesepakatan kita ya sebelum pembelajaran atau kegiatan hari ini. Ini untuk di daring ya. Kalau kita di sini, saya harap Bapak Ibu bisa dengan rasa ingin tahu dan mohon tidak meninggalkan ruangan sebelum kegiatan ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan teman-teman. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, tumbuh dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya minta Bapak Ibu coba beri tanggapan 1, 2, 3, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini, Bapak Ibu. Pernyataan pertama dulu ya. Pernyataan
Baik, terima kasih Pak Rahmat. Nah, nanti di akhir baru kita menemukan jawabannya ya. Pak Rahmat, apakah jawaban kita dua ini benar, setuju atau tidak setuju? Baik, Ibu, sepakat? Ya. Terima dulu jawaban Bapak Ibu semua. Nanti di akhir kita dapat menentukan apakah pernyataan ini jawaban kita setuju atau tidak setuju. Terima kasih Bapak telah memberikan jawaban yang sudah Ibu berikan. Benar Bapak Ibu, sebenarnya pernyataan ini kita simpan dulu, nanti di akhir sudah pemaparan sampai selesai baru kita menemukan jawabannya dari pernyataan ini, apakah jawaban kita setuju atau tidak setuju. Setuju? Terima kasih. Nah, topik dalam eksplorasi konsep materi modul 14 ini kami telah mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima restitusi, lima posisi kontrol, keenam restitusi, segitiga restitusi. Lanjut ya. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada satu kegiatan. Coba Bapak Ibu masing-masing baca. Apa yang terjadi? Apa tindakan Bapak Ibu jika ada kegiatan seperti ini? Kelihatan Bapak Ibu? Boleh saya bacakan? Ya, Anda A dan B, Anda dan teman Anda. Sebelas dari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, teman Anda si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda itu. Ya, yang mengepal ini anggap yang di Bapak Ibu Bapak itu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kira-kira ketika dibujuk, dirayu, apakah Bapak Ibu ingin membukanya? Seperti ya, bagaimana caranya? Apa yang terjadi? Ini anggap ini sesuatu yang berharga ya Pak Ali. Coba Pak Hari bisa beri tanggapan apa yang terjadi jika ada teman Pak Dayat membujuk ingin membuka kepala Bapak Hairi, padahal Bapak Hairi ini merasa yang di dalam genggaman Pak Hairi ini sangat berharga bagi Pak Hairi. Apa tanggapan Pak Hairi? Bagaimana tindakan Pak Hairi? Apakah membukanya atau tidak? Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapan saya selaku B ya? Saya di sini memegang A, yang pegang ya, yang megang mempunyai barang sesuatu yang sangat berharga. Ketika teman saya Pak Dayat mencoba menuju bahkan sudah ada bahasanya ancaman, meminta membuka kepala tangan saya ini, padahal tangan saya ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya. Di sini saya selaku yang mempunyai ini betul secara otomatis saya akan pertahankan. Apalagi ini kalau seandainya yang saya pegang ini adalah sesuatu yang memang sifatnya privasi atau pribadi, itu saya pertahankan. Bagaimana pun caranya dia membujuk, merayu, menghardik, mengajak, memukul, saya tetap akan mempertahankan karena ini kalau seandainya yang saya pegang ini adalah suatu privasi bagi diri saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Jadi tepukan kepada Pak Hairi. Benar sekali, ya sudah benar sekali bahwa apapun yang mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Bagaimanapun tindakan orang lain terhadap kita, yang bisa mengatur diri kita, mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, di sini ada perubahan paradigma, teori kontrol,
atau teori pilihan ilusi kontrol. Ya, guru mengontrol diri. Dan ini ada seperti miskonsepsi ya oleh Dr. William Glasser ya, bahwa selama ini kita beranggapan bahwa guru mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, seperti kegiatan kita tadi, bahwa orang lain tidak bisa mengontrol kita, bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, ada dua di sini, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini nanti menyangkut di materi berikutnya. Semua perilaku memiliki tujuan, bahwa kita menemukan suatu kasus, kita menyelesaikannya, tidak semata-mata kita langsung menghukum. Kita akan mencari dulu alasannya apa mereka berperilaku seperti itu. Dan kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sebenarnya teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan berikut model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, disiplin positif. Mendengar kata disiplin sudah terbayang di benak kita ya. Apa itu disiplin Bapak Ibu? Disiplin, ada yang tahu? Bu Susi, bisa beri pendapat? Disiplin, kita terbayang melakukan sesuatu sesuai aturan. Kita terbayang dengan aturan-aturan, peraturan-peraturan. Teori kontrol tadi oleh Dr. William Glasser, ya, semua perilaku memiliki tujuan. Itu nanti masuk ke teori motivasi. Teori motivasi ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Ya, makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita ingat berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ada nanti di 5 posisi kontrol berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia saling berkaitan. Jadi ketika kita di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, itu masih termasuk ke motivasi ekstrinsik. Yang kita harapkan, yang kita inginkan saat ini adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang ada pada dalam diri kita sendiri, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nanti di akhir ada segitiga restitusi, bagaimana kita menyelesaikan masalah, dan posisi kontrol kita sebagai guru di posisi manajer. Di situ akan menemukan motivasi intrinsik kita. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah bicara disiplin. Disiplin adalah sebuah aturan. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, aslinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi
dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, ini pendapat Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, kira-kira kita walaupun tidak dihukum seandainya kita datang terlambat ke sekolah, itu apa yang mendorong Bapak Ibu tetap datang hadir tepat waktu, walaupun tidak ada tindakan hukuman untuk kita datang terlambat ke sekolah. Jadi itulah yang diharapkan, kita tetap disiplin, datang tepat waktu, kita menghargai diri kita sendiri, ya, untuk mencapai suatu tujuan mulia. Ya, nanti berikut kita bahas ya, Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan sekarang profil pelajar Pancasila. Ya, nilai-nilai kebajikannya, kemarin kita sudah tahu semua ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernilai kritis, kebinekaan global, bergotong royong kreatif. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk setiap anak-anak didik kita yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita berikutnya masuk ke materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya. Nah, di awal tadi sudah kita bahas ya, Bapak Ibu. Motivasi ada dua, motivasi ekstern dan internal. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Misalnya contohnya, Ibu, kira-kira contohnya seperti apa nih? Kita melakukan sesuatu hanya karena kita tidak mau menghindari ketidaknyamanan atau karena hukuman. Seperti di pembelajaran di kelas, anak-anak berbuat sesuatu hanya takut dimarah oleh bapak ibu gurunya. Dia membuat PR karena takut dimarah orang tuanya di rumah. Ya, itu yang mendasarinya motivasi eksternal dari luar. Ya, mereka melakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, kadang-kadang anak-anak kita ataupun kita sendiri ketika mengikuti pelatihan, kita ingin ikut pelatihan tersebut karena apa tujuan kita, Bapak Ibu? Ada imbalan, ya, tapi ada juga dari dalam diri kita karena kita ingin mendisiplinkan diri kita, ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, dan memang dorongan dari diri kita sendiri, kita ingin mengikuti pelatihan tersebut. Nah, contoh yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ya, seperti kita mengikuti pelatihan, Bapak Ibu, contohnya ya, kita selalu ditunjuk kepala sekolah. Kita ingin mengikuti suatu pelatihan itu karena memang dari diri kita sendiri, kita ingin mengembangkan diri kita, ingin mendapatkan pengetahuan yang baru. Apa yang akan dibahas sekarang, itulah sebenarnya motivasi internal, tujuan
disiplin positif kita hari ini ya. Kita akan mengarah ke positifnya menghargai diri sendiri. Nah, yang sangat tertampar sekali saya ketika menerima pembelajaran ini, rupanya pemberi penghargaan itu sangat menghancurkan siswa kita ya. Selama ini kita merasa memotivasi siswa untuk belajar rajin, kita memberikan dia hadiah, kasih permen, siapa yang menjawab pertanyaan kita kasih hadiah, kasih penghargaan. Sebenarnya itu salah Bapak Ibu ya, itu sangat menghancurkan karakternya, tidak termotivasi dari dirinya sendiri. Dia mengharapkan imbalan, dia ingin berbuat berlaku baik. Nah, sebagai contoh, guru kelas 1 untuk mendisiplinkan anak-anaknya tertib di kelas, masuk kelas, siapa yang tertib, siapa yang rapi barisannya, ibu kasih permen masuk ke kelas. Ya, ketika ibu guru kelasnya yang berdiri di situ, mereka rapi karena dia mengharapkan imbalan itu. Ketika nanti ibu gurunya atau gurunya tidak ada, suatu saat sakit, apakah anak itu mau disiplin? Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan imbalan, ya, penghargaan. Jadi kita akan berangsur-angsur dari sekarang mencerminkan bagaimana menimbulkan motivasi internal dari diri sendiri. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Jelas ya, dari tadi kita bahas yang mengontrol diri kita sendiri hanyalah diri kita sendiri tanpa paksaan orang lain. Itulah kita akan menuju kepada disiplin positif. Nah, ini tadi dukungan dan penghargaan. Dukungan dan penghargaan ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan ya, yang saya ceritakan tadi. Anak harus rapi, tidak berisik di kelas, ibu kasih hadiah, siapa yang tidak ribut. Nah, dia akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak yang dari pemberian penghargaan ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan adalah menghukum ya. Kita selama ini merasa memotivasi anak dengan memberikan penghargaan ya. Ini yang sangat terkesan sekali saya dalam pembelajaran modul ini, bahwa penghargaan itu adalah menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kira-kira penghargaan merusak hubungan ini seperti apa ya contohnya? Ada yang bisa memberi tanggapan? Penghargaan merusak hubungan. Nah, seperti contoh tadi ya, ketika ibu gurunya tidak hadir hari itu, mereka hanya patuh kepada ibu gurunya yang memberi penghargaan. Kepada guru lain mereka tidak patuh dan tidak seperti itu. Mungkin contoh penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid kebergantian, beri pengakuan secara konsisten. Fokus ke keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Nah, ini tindakan guru ini.
Saya minta Bapak Ibu jawab dulu keterkaitan dengan yang tadi di awal, hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi itu berupa apa Bapak Ibu? Konsekuensi dengan hukuman, bedanya bisa membedakan dari tindakan guru ini, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bisa ya? Yang pertama saya bacakan, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, simpan dulu jawabannya Bapak Ibu. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga ya, simpan dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini zaman COVID kemarin ya. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis dengan tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu tidak mengenakan sepatu saya karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Ya, simpan dulu, nanti kita tunggukan jawabannya Bapak ya. Terus terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ya, yang terakhir ada 2 versi ya, ada hukuman dan ada konsekuensi. Coba kita lihat. Nah, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima benar semua ya Bapak Ibu jawab. Ya, jadi yang murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu termasuk hukuman. Yang terakhir, kenapa konsekuensi? Ada yang bisa menjelaskan? Karena dia berlari juga. Yang di atas tadi ada yang lari juga. Yang nomor 2 tadi berlari juga. Bedanya apa Bapak Ibu? Oh ini karena waktu di situ, karena ada 10 menit terlambatnya. Iya. Apa? Kesepakatannya, tapi konsekuensinya terlalu kesepakatan. Jadi bicara sama anak, kalau sana nanti kalau kita 2 menit nanti itu bisa dikasih hukuman oke. Dan tambah konsekuensi benar. Karena kenapa beda berlari keliling lapangan di bawah keliling lapangan? Yang pertama hukuman, kedua konsekuensi. Karena kalau hukuman itu melibatkan fisik ya, berupa hukuman fisik. Kalau konsekuensi jelas dia telah mencoret-coret kertas temannya, ya dia harus mengganti. Ya, menumpahkan air dia harus bersihkan, itu konsekuensi. Yang terakhir konsekuensi. Mengapa mengelilingi lapangan 12 mungkin konsekuensinya memang kebetulan belajar PJK berlari saat itu. Jadi itu tidak menimbulkan hukuman, memang mereka harus bergerak pada hari itu. Makanya disebut di situ konsekuensi. Setuju Pak Ibu? Terima kasih. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Jadi terjawab di sini.
Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, ya fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Mungkin Bapak Ibu sini pernah terkesan di masa-masa sekolah dulu, adakah masih terkesan sampai saat sekarang dihukum oleh Bapak Ibu gurunya zaman dahulu, ya terkesan ya. Makanya hukuman itu jangka waktunya lama, ya. Anak membenci kedisiplinan, berupa paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep dirinya buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya. Mereka tidak berterus terang karena takut dihukum. Jadi bukan dia berbohong, padahal dia berbuat, tak mengakui karena dia apa? Takut dihukum. Ya, di situ dia akan menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, juga konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, mereka sudah menumpahkan air, bersihkan. Ya, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman di asal untuk sementara. Ya, konsekuensi hukuman beda-beda tipis, ya. Restitusi itu adalah proses, ya. Ini menurut bosan, ya, bukan menurut saya Bapak Ibu, menurut para ahli bosan 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, nanti di akhir ada segitiga restitusi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nih, identitas kalau kita hukum konsekuensi restitusi, ya. Jadi hukuman itu menjadikan identitas gagal, ya. Hukuman membuat identitas gagal. Identitas sukses, ya, disiplin, konsekuensi. Yang terutama kalau konsekuensi masih netral, ya, belum ke positif, ya. Kalau hukuman itu sudah negatif, ya, gagal, identitas gagal. Identitas positif, disiplin positifnya itu pada arah restitusi. Hukuman konsekuensi tadi sudah kita bahas, ya. Jadi restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, ya. Korban mendapatkan ganti, murid dapat mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita cetuskan kepada anak didik kita kalau kita mengatur restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain, ya. Nanti saya akan sedikit bercerita ada satu kasus bagaimana cara penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi, ya. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi jika anak-anak kita belajar dari kesalahan, kira-kira dia ingin mengulangi lagi kesalahannya seperti itu, ya. Dia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya kalau dia belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan ke anak itu bahasanya bagaimana apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, ya kita tawarkan, jangan kita paksa. Ngaku kamu berbuat salah apa tadi?
itu namanya paksaan ya. Jadi ya kita kurangi masa ini. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Yang poin nomor 5 ini ya, nanti adalah materi kebutuhan dasar, ada kebutuhan dasar kesenangan, penguasaan. Mereka berbuat sesuatu tindakan yang ada yang mendasarinya ya. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi atau di garis bawahi. Solusi bagaimana penyelesaian masalah yang sudah terjadi oleh perilaku anak, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Jadi di kelas, terutama dari kelas dulu. Dari kelas dulu kita membuat kesepakatan, membuat keyakinan kelas, nanti berkembang menjadi keyakinan sekolah, berkembang menjadi disiplin positif, berkembang menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, ada pernyataan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan serangkaian peraturan-peraturan. Ya, ini. Nah, peraturan-peraturan kita buat kesepakatan menjadi keyakinan kelas, berkembang menjadi lingkungan positif, dan berkembang lagi menjadi budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, kita boleh mulai saat ini membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kita memberikan curah pendapat kepada murid-murid kita di kelas. Bagaimana kita membuat kesepakatan kelas? Kita minta pendapat dari siswa, apa yang mereka inginkan, nanti kita arahkan ke nilai-nilai kebajikan. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, ya, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan atau pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, ya. Jadi rasa saya di sekolah kita sudah ada budaya positif. Kita cukup mempertahankan budaya positif yang ada, dan kita memperbaiki lagi jika masih ada kekurangan-kekurangan yang belum mengarah ke budaya positif. Sifatnya lebih abstrak, mengarah kepada nilai-nilai kebajikan tadi, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kira-kira ini peraturan. Jadi keyakinan kelas itu kira-kira bahasanya seperti apa? Yang positif, mengarah ke nilai-nilai universal tadi, kebajikan universal, tanggung jawab, disiplin, saling hormat, apalagi ya. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas yang mana nilai universalnya, Bapak Ibu? Tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai universalnya menghormati orang lain, benar ya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya komitmen, menghormati orang lain, disiplin. Boleh ya, kita simpan dulu, nanti kita tunggu videonya. Dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikannya apa tuh? Menghormati orang lain, menghargai orang lain, boleh. Dilarang menggunakan narkoba, nih kalau yang untuk anak-anak SMP SMA ya, mungkin harus dia. Kira-kira apa nih? Keselamatan atau kesehatan? Kesehatan ya, kenapa dilarang? Kenapa dilarang menggunakan narkoba? Karena untuk kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya apa kira-kira, Ibu? Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain, ya. Menggunakan masker, nilai kebajikannya kira-kira kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Coba kita lihat ya, Ibu. Benar, jawaban kita semuanya benar, Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu semua. Nah, keyakinan kelas itu mengarah pada nilai-nilai kebajikan yang positif. Jadi sifatnya abstrak. Kalau peraturan dia konkret, ya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu. Nilai yang kita dapat positifnya tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan juga menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, jelas kesehatan, bergantian dan menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar ya. Bersabar kan, kalau kita nunggu antrian harus sabar. Ya, itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita wujudkan kepada anak kita dalam melalui keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa apapun tindakan pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dia inginkan, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Contohnya bertahan hidup nih. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, ada suara, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Berarti anak ini dia membutuhkan kebutuhan dasarnya apa? Akan kesenangan. Mereka suka happy. Berarti kebutuhan dasarnya dia menonjolkan kebutuhan dasar kesenangannya, ya. Terus yang kedua contohnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia menginginkan terpenuhi kebutuhan apa ini tadi dari 5? Kasih sayang. Ya, rasa kasih sayang diterima orang lain. Ya, begitu apalagi siswa-siswa kita SD ya, Bapak Ibu. Aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Ini kebutuhan apa nih Bapak Ibu? Yang dia mencetuskan kata-kata itu karena dia mendasari kebutuhan apa ini tadi? Perasaan. Dia tak ingin diatur ya. Dia harus diam aja dengan ibu guru aja, dia tak boleh bersuara. Berarti kan kebutuhan dasarnya tak terpenuhi nih, kebutuhan dasar penguasaannya. Aku serba gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah, dari 5 tadi, ya, kebebasan. Kembali tadi ya, coba. Nah, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Mungkin kebebasan itu contoh tadi ya. Kalau untuk yang bertahan hidup, kira-kira contohnya apa nih? Ada perilaku anak. Ya, contoh ada kasus kita temui ya, pernah kita temui, yang mengambil makanan temannya, minta makanan temannya, kadang-kadang dengan mencuri tanpa sepengetahuan temannya. Ini kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Bertahan hidup Bapak Ibu, karena dia lapar, ya, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang pertama tadi, bertahan hidup. Nah, bagaimana nanti cara kita menyelesaikan masalahnya?
dengan solusi, dengan cara restitusi tadi, ya nanti kita akan sampai ke situ ya. Nah, ke posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah, selama ini kita selalu berada pada posisi kontrol mana, Bapak Ibu? Posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir sekali adalah manajer. Ya, kalau penghukum tadi, Bapak Ibu, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitannya dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, nah murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi kalau kita bertindak sebagai penghukum. Ya, dampak pada muridnya mengulangi kesalahan. Ya, kalau posisi kita sebagai penghukum, jadi kalau saya guru S1 saat ini tidak ada di posisi penghukum, ya, membuat orang merasa bersalah. Ya, guru berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu terus yang buat salah. Ini juga yang kamu lakukan. Ya. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, macam-macam lah, itu membuat orang merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya, tidak ada efeknya yang baik bagi murid. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, kata murid, hanya itu saja yang dapat dikatakannya. Dan siswa atau murid merasa rendah diri dan tertekan, merasa bersalah, sedih. Kalau di posisi teman, ya, ini juga tidak baik. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu sudah ibu. Ingat tidak ibu pernah bantu ini. Ya, ini juga merusak karakter anak didik kita. Jadi anak-anak ketergantungan kalau posisi kita sebagai teman, dia hanya patuh kepada guru yang dianggapnya sebagai teman tadi, gitu. Kepada orang lain dia tidak akan patuh. Ya, murid meletakkan guru sebagai orang sangat penting di dunia berkualitas. Ya, dia hanya fokus guru itu saja. Kalau kita posisi kita sebagai teman, gitu. Ya, lanjut ke pemantau. Pemantau juga ini kira-kira kita selalu juga ya ke posisi pemantau, Bapak. Iya, Bapak Ibu? Iya, karena kita mengukur apa peraturannya, hari Senin peraturan kita pakai apa, harus tetap begini, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya itu murid berkata. Nah, sebaiknya kita harus berada pada posisi manajer. Ya, tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, kita sudah kadang-kadang kita spontan saja berada ke posisi penghukum karena lupa ya. Jadi untuk akan datang kita upayakan posisi kita sebagai manajer. Manajer membuat tadi identitas sukses ya. Tadi yang identitas gagal, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman-teman semuanya identitas gagal. Posisi manajer mengarahkan kita pada identitas sukses.
mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri kita, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak kita. Tanyakan apa keyakinan benar dan telah kita sepakati kemarin hari kan ya, ada di kota Kejati saya ada juga memecahkan masalah satu kasus anak yang main perosotan di tangga. Ya, kita tanyakan apakah kamu perosotan di tangga itu tindakan yang baik? Dia menjawab tidak. Apakah buat main perosotan tangga itu kesalahan? Iya, dia mengakui kesalahannya. Dan kita tawarkan apa kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita kemarin. Kamu bermain perosotan mengenai tangan adik kelas kamu itu suatu tindakan yang merugikan orang lain, bukan? Ya, kan mereka mengakui sendiri berangsur yang memperbaiki diri sendiri dan dia berjanji akan memperbaiki kelakuannya atau tindakan yang salah itu. Nah, inilah posisi manajer kita, bagaimana kita berbahasa kepada anak untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah atau tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah. Lanjut, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan nih, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kita sebagai tadi membuat merasa bersalah. Jangan lagi sebut itu ya, Bapak Ibu. Ya, itu kecewa sekali dengan kamu. Nah, kamu terus semua masalah, jangan lagi sebut lagi. Itu adalah posisi kita membuat orang merasa bersalah, akan tertekan dan sedih ya. Akan kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu langsung posisi penghukum kita ya, langsung memvonis anak ya, memvonis salah. Ayolah lakukan demi ibu nak. Nah, itu kita sebagai teman tidak baik juga. Jadi dia akan patuh pada gurunya saja. Kita yang mau patuh sama ibu, kasihan ibu sampai ini ya. Nanti ke guru lain dia akan bertindak tidak baik lagi. Ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kamu tahu ini penghargaannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu yang sebenarnya kita ucapkan kepada anak yang tidak ada membuat satu tindakan yang salah atau ada suatu kasus yang ingin kita selesaikan. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang posisi kita sebagai manajer. Nah, kalau soal yang paling terakhir selesai, tak sia-sia. Nah, itu posisi penghukum. Nah, saat ini jangan lagi kita di posisi penghukuman. Ya, manajer bergerak antara peraturan memantau konsekuensi dan nilai manajer yang terbaiknya. Kalau kamu tidak, saya akan itu menghukumnya. Apa yang kamu yakini, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini, itu bahasa-bahasa kita sebagai manajer. Nah, ini terakhir ya, segitiga restitusi. Ini tahap-tahap kita menyelesaikan sebuah kasus. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Ya, nah kita tanyakan ke siswa itu, tanyakan apa yang terjadi hari ini. Ya, nanti dia menceritakan saya begini, menceritakan kejadian. Nah, kita menstabilkan identitas. Ya, kita beri pertanyaan, setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, kita menenangkan siswa, menstabilkan identitas. Setelah yang pertama, tahap berikutnya validasi kebetulan, validasi tindakan yang salah. Ya, kita kasih pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, mari ada yang main perosotan, tanya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu berperosotan di tangga. Jawabnya apa? Menyenangkan. Berarti tadi dia memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, kita kasih pertanyaan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selain main perosotan, kamu mendapatkan kesenangan dengan cara yang lain. Nah, nanti dia berpikir,
Saya bermain bersama teman Bu, saya istirahat. Itu yang jawaban yang akan keluar dari siswa kita. Nah, setelah tahap kedua ini kita masuk ke tahap ketiga, menanyakan keyakinan Tuhan yang sudah kita sepakati tadi di awal. Ya, kira-kira kalau yang main prosotan tadi keyakinan kelasnya apa ya? Tidak merugikan orang lain, menghargai orang lain dan tidak merugikan orang lain. Nah, kita tanya apa keyakinan Tuhan yang sudah kita sepakati? Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti dia yang memunculkan dari dirinya sendiri. Jadilah nanti timbul motivasi intrinsiknya tumbuh. Dan inilah yang kita ingin wujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, dari awal tadi diajar antara kita merdeka mengibaratkan guru itu seorang petani atau tukang kebun. Lahan atau tanah itu sekolah, ya. Bibit tanaman itu adalah muridnya. Jadi sekolah kita harus menyediakan lahan tanah yang bagus, yang subur supaya nanti bibitnya akan tumbuh subur. Ya, kita ciptakan budaya-budaya positif di sekolah kita, ya. Buang tugas petani atau tukang kebun itu membuang apa-apa yang hinggap ke tanaman tadi. Jika ada ular kita singkirkan, kita bersihkan, kita rawat, kita pupuk, ya. Sikat-sikat buruknya kita hilangkan pada dulu yang ada di kita. Nah, itulah tugas kita menurut Ki Hajar Dewantara. Ibaratkan pendidikan itu, sekolah adalah tanah atau lahan tempat tumbuhnya tanaman itu, bibit atau tumbuhannya siswa, dan guru adalah petani atau tukang kebunnya. Itulah kita supaya bagaimana menciptakan hasil tanaman kita itu supaya baik. Ya, kita sediakan juga lahan atau sekolah yang aman dan aman untuk nanti. Nah, ini saja panjangnya sekali kan identitas, ya. Nah, guru berkata bahwa salah itu adalah hal manusiawinya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, bahasa-bahasanya yang kita munculkan untuk ke tahap-tahap kita sebagai manajer tadi untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Nah, kebutuhan validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ya, pertanyaan yang mereka menjawabnya dengan hal-hal positif, ya, menunjukkan dia yang memperbaiki dirinya sendiri, bukan dari kita. Nah, keyakinan kelas tadi kita yakinkan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, nilai apa yang kita sepakati kemarin di awal semester. Jadi mereka mengingat, oh iya saya salah, ya. Mereka juga yang mencetuskan pendapat-pendapat keyakinan kelas sudah sepakat dan kita lakukan dengan baik. Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Nah, ya, jadi kita ingin melatih anak memperbaiki dirinya sendiri. Ya, ayo, tak terasa materi kita sudah selesai hari ini. Saya rasa terima kasih kepada Bapak Guru sudah mengikutinya sampai selesai, dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang dalam penyampaian materi yang sudah kami pelajari di modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Nah, untuk responnya umpan balik dari sesi ini boleh ada sesi tanya jawab, kira-kira dari awal sampai akhir ada yang terpikirkan di benak Bapak Ibu yang ingin kita selesaikan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan seputar materi tadi, ya.
Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sangat menarik sekali pemaparan materi tentang budaya positif Ibu, luar biasa. Apalagi tadi Ibu mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, mengibaratkan bahwa siswa itu seperti lahan yang Siswa bibit. seperti bibit ya, dan ada lahan yang gersang mungkin ya Bu ya. Lahan atau sekolah yang tentunya kalau misalnya gersang tentu kita sebagai guru, sebagai yang akan memberikan dia pupuk ya, jadi tak ada bahasanya anak yang tidak pintar ataupun anak yang bodoh, bahkan anak yang kecil sekali ya kan. Semua tergantung pribadi kita sebagai seorang guru untuk membimbing mereka. Apalagi tadi kita belajar tentang hukum, konsekuensi ya Bu ya. Cuman ini Bu, ada sedikit terbesit di dalam pikiran, apalagi kita ini Bu ya, anak-anak kita di zaman sekarang digital modern ya, mau mengubah sesuatu itu kan sulit Bu. Jadi mungkin ada kiat-kiat dari Ibu yang harus kita lakukan untuk anak-anak didik kita yang sekarang, yang kalau kita bilang bahasanya, kalau mau dibilang dengan nak saja gini-gini itu kan sulit Bu, nak menanamkannya itu bukan 1 atau 2 hari, tentu harus berkelanjutan gitu. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan, atau mungkin bahkan kita bisa harus bekerja sama kepada orang tua. Mungkin orang tua juga harus diberikan pemaparan seperti ini ya Pak ya. Jadi orang tua bukan hanya bisa membantu kita di rumah, bahwa menghukum itu bukan hal yang baik gitu. Mungkin ada saran ataupun tanggapan dari Ibu. Terima kasih atas waktu. Terima kasih Bu Susilawati, pertanyaan yang bagus sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Atau saya jawab dulu yang pertama? Saya jawab dulu yang pertama ya Pak Hari. Ya, terima kasih. Baik, jadi yang benar kata Bu Susi, saya sangat terkesan sekali dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik harus menyingkirkan hal-hal yang tidak baik itu dan disesuaikan dengan zaman sekarang ya. Jadi siswa kita sekarang di zaman abad 21 itu serba digital. Bagaimana kita membudayakan budaya positif melalui zamannya ya. Anak ngomong aja anak mungkin kurang tertarik. Ya, bagaimana? Jadi menurut saya begini mungkin ya Bu Susi, kalau bisa diterima. Jadi kita sebagai guru membiasakan pembiasaan baik. Terus kalau memang mereka suka dengan era digital, kita tontonkan mereka suatu video-video pembelajaran atau video-video yang mengarah mencontohkan perilaku baik yang diinginkan anak-anak sekarang sesuai dengan tujuan kita belajar profil Pancasila ya, membuat suatu desain atau perencanaan pembelajaran yang berbasis digital supaya anak-anak tertarik, atau kita buat suatu kegiatan berkolaborasi dengan guru-guru lain. Apa yang kita ingin buat ini, kegiatan sekolah kita supaya anak kita bisa berperilaku baik, dia meninggalkan tindakan-tindakan yang kurang bermanfaat bagi mereka. Jadi penting juga kita berkolaborasi dengan guru lain untuk menciptakan atau mewujudkan suatu budaya positif di sekolah kita. Jadi jangan kita bergerak sendiri, tak mampu kita paksakan ya. Jadi apalagi sekarang ini dikuatkan, apa-apa kita harus berdiskusi, berkolaborasi dengan teman sejawat, bekerja sama. Apa sih yang kita ingin wujudkan supaya sekolah kita ini memiliki karakter anak yang kuat, yang kita inginkan nilai-nilai universal tadi tentang bertakwa dan beriman pada Tuhan Maha Esa dengan sesuai dengan nilai Pancasila. Kita wujudkan suatu kegiatan yang mengarah kepada budaya positif. Baik Bu Susi, kira-kira bisa diterima atau ada yang lain bisa menambahkan?
menambahkan pertanyaan atau menambahkan? Oh, pertanyaan ya. Satu lagi ya. Oke, 3 lah Bu. Adik, 3 satu saya. Oke, saya sedikit saja di sini melanjutkan pertanyaan dari Bu Susi, dan kemudian tadi sedikit juga sudah dijelaskan bahwa menerapkan budaya sipil dalam suatu sekolah itu sangat sulit. Tadi juga disampaikan bahwa harus ada kerjasama. Nah, di sini timbul pertanyaan dari saya. Sedangkan, mohon maaf, personal di antara sekolah kita masih ada yang mohon maaf, ada yang ketika kita melakukan sesuatu mereka tidak sama, tidak searah dengan kita. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan suatu kebaikan? Contoh, ya ketika kita melakukan suatu aturan, bertolak dengan apa yang mereka inginkan. Jadi antara guru dan ini masih ada yang tidak sinkron, tidak nyambung. Jadi langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan supaya budaya positif itu mulai dari gurunya, baru kita terapkan pada anaknya. Gurunya saja tidak berbudaya positif, bagaimana anaknya? Sekian dari Bapak Sih. Pertanyaan terima kasih saya. Ini saya sedikit keras ya. Benar, tidak dipungkiri apapun kita akan membuat sesuatu yang baik itu belum tentu diterima oleh orang lain ya. Jadi yang ditanyakan apa langkah-langkahnya supaya kita bisa menciptakan budaya positif ini. Kita yang jelas benar kita menginginkan anak kita berperilaku baik, berkarakter baik, berakhlak mulia. Pastilah gurunya dulu mencerminkan jiwa itu ya, ide positif kita. Jangan kita melarang siswa terlambat tapi gurunya terlambat. Jadi saran saya begini Pak Suheri, jadi kita kalau ingin berbuat sesuatu jangan tunggu semua dulu. Tunggu semua dulu, kita rangkul teman atau buat tadi kita rencana akan buat program ini yang bisa membentuk karakter anak kuat, baik, dan budaya positif seperti kita sapa, salam, senyum sekarang sudah berjalannya kita pertahankan. Nah, jadi kita berbuat dulu di sekeliling kita orang yang bisa menerima kita. Nanti suatu saat saya rasa tentu apa yang kita buat ada hasilnya, dan kita sudah mencerminkan nih. Memberi contoh baik, sudah berlaku baik. Nanti berangsur-angsur kalau saya yang membias sedikit-sedikit berangsur, memang waktunya tidak spontan, cepat, membutuhkan waktu yang lama. Jadi apapun karakter yang kita inginkan kepada anak ini bukan saat ini yang kita rasakan, nanti jangka waktunya lama, nanti akan terasa kita bukan saat ini kita melihat hasilnya. Jadi kalau tadi dicontohkan kita ingin berbuat baik, menginginkan anak baik, nanti ada teman-teman kita ya. Nah, kita jangan melihat negatifnya ya. Jadi kita masing-masing punya kekuatan, masing-masing orang itu pasti ada kelebihannya. Jadi kalau kita ingin mau maju, menginginkan budaya positif sekolah kita tercermin, terwujud, kita lihat dulu hal positif dari teman kita itu. Kita manfaatkan hal positif yang mana. Kita tinggalkan dulu yang negatifnya. Ya, kita tutup dulu negatifnya. Tentu ada hal positifnya. Manusia itu sebenarnya hakikatnya positif. Jadi negatifnya itu datangnya dari pengaruh-pengaruh luar. Ya, jadi ya Pak Ustadz, hakikat saya itu positif ya. Hakikatnya manusia itu positif. Apa yang terpikir di otak kita itulah kita. Jadi kalau ada yang terpikiran negatif itu bukan dari diri kita. Jadi untuk kita membudayakan positif di sekolah kita, di kelas kita, lihat juga positifnya pada teman kita itu apa yang kita manfaatkan. Dia kurangnya di sini, baiknya di sini. Kita ambil yang baiknya. Ya, Bapak Ibu, maksud saya itu langkah yang minimal sekali. Nanti berangsur-angsur mereka melihat nih, misalnya ada sekelompok ini sudah membuat kesepakatan
begini kegiatan. Nah, jadi dan asuh-asuh mungkin dia tertarik, ya. Hakikat manusia itu pasti memilih yang baik. Ya, baik, bisa diterima Bapak Hairi. Terima kasih selesai ya. Ada satu lagi pertanyaan, Pak Hadir? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai kegiatan kita hari ini. Saya rasa hari ini saya sudah maksimal memaparkan apa yang saya dapat, dan jika ada kekurangan atau kurang dari penyampaian saya mohon maaf, dan saya mohon marilah kita bersama-sama bagaimana kedepannya untuk mewujudkan suatu budaya positif untuk menciptakan anak didik kita itu menjadi karakter yang baik, karakter yang kuat, karakter yang diinginkan oleh pemerintah sekarang, bahwa ingin mewujudkan murid atau siswa yang berprofil belajar Pancasila, yaitu nilai-nilai universalnya beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, beragama yang berkebinekaan global, bermultikulturalisasi. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.